Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ini membacakan materi tentang perkembangan kognitif peserta didik yang beranggotakan saya Ella Sapitri, Esti Wulandari, dan Dini Rahayu. Baiklah, saya akan membacakan materinya. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Susanto 2011 bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan inteligensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditunjukkan kepada ide-ide belajar. Pengertian kognitif menurut para ahli. Menurut Erwa Wulan Syahida Mubair Agustini, perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja dalam kehidupan. Mungkin saja anak dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menuntut pada pemecahan. Yang kedua itu menurut Husdartah dan Nurlan, perkembangan kognitif adalah suatu proses menerus, namun hasilnya tidak merupakan sambungan berkelanjutan dari hasil yang telah dicapai sebelumnya. Selanjutnya itu tahap-tahap perkembangan kognitif teori Piaget. Tahap-tahap kognitif, salah satu teori yang wajib dibahas mengenai konsep ini adalah teori Piaget. Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Berbeda dengan para ahli-ahli psikologi sebelumnya yang menyatakan bahwa cara berpikir anak hanya kurang matang dibanding dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Berikut tahap perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Tahap ini berlangsung dari kelahiran hingga usia 2 tahun. Bayi membentuk pemahaman tentang dunia dan menghubungkan pengalaman-pengalaman sensori. Misalnya melihat, mendengar, dan tindakan fisik motorik, karena itulah disebut sensori motor. Yang kedua itu tahap praoperasional, berlangsung dari kira-kira usia 2-7 tahun, adalah tahap praoperasional. Pada tahun ini ia dimulai mencitrakan dunianya dengan kata-kata, bayangan, dan gambar-gambar. Mulai dari usia 2-4 tahun ia akan meraih kemampuan untuk menggambarkan sebuah objek tidak ada di hadapannya secara mental. Tahap operasional konkret. Tahap ini terjadi kira-kira antara usia 7-11 tahun yang mulai mampu untuk berpikir secara logis mengenai kejadian-kejadian di sekitarnya. Salah satu contohnya mulai dari mengalami konsep konversasi pada zat, cair, dan massa. Yang selanjutnya itu tahap operasional formal. Terakhir adalah tahapan yang muncul antara usia 11 hingga 15 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Pada tahap ini ia mulai berpikir dengan cara-cara abstrak dan lebih logis dari sebelumnya. Sebagai bagian dari kemampuan berpikir abstrak, ia mulai mengembangkan gambaran-gambaran tentang situasi atau kehidupan sosial. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Esti Wulandari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognisi. Lev Vygotsky, seorang psikologi dan ahli pembelajaran dari Rusia, mengembangkan teori perkembangan kognitif yang sangat mempengaruhi pendidikan dan psikologi perkembangan. Pandangan utamanya adalah tentang peran sosial dalam perkembangan kognitif individu. Menurut Vygotsky, proses pembelajaran dan perkembangan kognitif dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, dan lingkungan. Dia yang dimiliki oleh orang secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapainya dengan pentingnya bahasa dalam pembentukan pemikiran dan
Dan pengertian menyatakan bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk pemahaman dan mengatur perilaku. Dengan demikian, pandangan Vygotsky menyorot pentingnya interaksi sosial, budaya, dan bahasa dalam perkembangan kognitif individu. Materi selanjutnya, karakteristik perkembangan kognitif. 1. Karakteristik perkembangan anak. Usia dini. Karakteristik umum anak usia dini menurut Erikson mengemukakan bahwa masa kanak-kanak merupakan gambaran manusia sebagai manusia. Perilaku yang berkelainan pada masa dewasa dapat dideteksi pada masa kanak-kanak. Yang kedua, karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Kalau mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah berada pada dua masa. Perkembangannya yaitu masa anak-anak tengah dari umur 6 sampai 9 tahun dan masa kanak-kanak lahir yaitu sampai 10 sampai 12 tahun. Lanjutannya, 3 karakteristik perkembangan remaja. Masa remaja merupakan transisi perkembangan antara masa anak dan masa dewasa, dimulai dari pubertas yang ditandai dengan perubahan yang pesat dalam berbagai aspek perkembangan, baik fisik maupun psikis. Secara harfiah, pubertas berarti to grow hairy, yang berarti tumbuhnya bulu-bulu seperti bulu di sekitar kelamin, ketiak, dan muka. Secara istilah, kata pubertas berarti proses pencapaian kematangan seksual dan kemampuan untuk berproduksi. Yang keempat, karakteristik perkembangan masa dewasa. Tahap perkembangan masa dewasa menurut sebagian ahli perkembangan merupakan midlife, peralihan pertengahan kehidupan. Pada awal masa ini, musim panas, kehidupan telah selesai dengan musim gugur yang dimulai. Bagi mereka yang sadar akan perkembangannya, barangkali akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif sehingga perlu mengetahui dan memahami hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak agar dapat mengantisipasi keterlambatan proses-proses perkembangan anak. Menurut Piaget, dalam pertumbuhan mental mengandung 2 macam pertumbuhan proses, yaitu perkembangan belajar dan perkembangan adalah perubahan struktur, sedangkan belajar adalah perubahan isi. Proses perkembangan dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah hereditas, yang kedua pengalaman, yang ketiga transmisi sosial, yang keempat ekuilibrasi. Materi selanjutnya adalah permasalahan kognitif peserta didik. Permasalahan perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Menurut G. Colker, Heroman dalam Result 2021 menyatakan bahwa perkembangan kognitif adalah proses belajar yang mengacu pada pikiran dan cara kerjanya, serta melibatkan bagaimana anak berpikir, melihat dunianya, dan bagaimana menggunakan apa yang dipelajarinya. Lalu Jean Piaget juga mempelajari bagaimana hubungan perkembangan kognitif dengan usia anak-anak. Menurut Piaget, anak-anak memiliki 4 tahap perkembangan kognitif dan dikerjakan bertahap. Setiap anak akan menambah pengalaman baru untuk menambah pengetahuannya sehingga akan meningkatkan kapasitas berpikirnya. Sekian pembacaan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.